Hai everyone, welcome back to my channel. Wow, kita ketemu lagi. Ini minggu kedua untuk perkuliahan matematika bisnis dan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan fungsi di bidang ekonomi. Lah, kalau bicara fungsi nih, penerapan fungsi di bidang ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari bagi para mahasiswa yang belajar di bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Hal ini dikarenakan model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi. Di samping itu, fungsi merupakan dasar bagi kita untuk mempelajari mengenai konsep limit, aljabar, kalkulus pada bab berikutnya. Yuk, sebelum menyimak bareng-bareng apa itu fungsi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Yes, kita sekarang bicara tentang fungsi, yaitu materi kedua dari mata kuliah matematika bisnis. Seperti tadi yang saya jelaskan, fungsi ini penting untuk kalian pelajari sebagai dasar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak fungsi itu apa? Oke, fungsi dalam matematika menyatakan suatu hubungan formal di antara dua himpunan data. Fungsi merupakan suatu hubungan di mana setiap elemen di wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen wilayah jangkauan range. Hubungan di antara variabel X dan Y mengartikan bahwa suatu nilai X tertentu akan selalu berhubungan dengan satu atau lebih nilai Y. Namun, hal ini tidak selalu dapat terjadi jika untuk setiap nilai X tertentu yang berhubungan dengan satu dan hanya satu nilai Y, maka Y dikatakan sebagai fungsi dari X. Ingat-ingat ya, nanti ada latihan yang akan kalian kerjakan untuk menentukan apakah ini fungsi atau bukan fungsi. Jadi hubungan fungsi ini dapat dinyatakan dengan penulisan Y sama dengan fungsi dari X. Kalau di sini kalian bisa lihat ada Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Bisa kita baca sebagai Y adalah sama dengan fungsi dari X. Fungsi adalah hubungan relasi, tetapi tidak semua hubungan relasi adalah fungsi. Seperti itu ya, seperti dijelaskan sama Ibu barusan. Ini ada contoh, ada 3 gambar nih. A, B, dan C. Di mana gambar A menunjukkan suatu hubungan fungsi di antara X dan Y karena setiap nilai X berhubungan dengan satu dan hanya satu nilai Y. Bisa dilihat ya. Di sini 1X, misalkan di sini X1-nya adalah 1, Y-nya misalkan 2, X1, di sini berarti titik 1, titik 2, gitu ya. Hal ini ditunjukkan oleh garis lurus G, ya. Ini garis lurusnya. Ini garis lurusnya. Selanjutnya kita belajar yang gambar B. Ini fungsi juga, ya kan? Gambar B merupakan hubungan fungsi di antara X dan Y karena setiap nilai X berhubungan dengan satu dan hanya satu nilai Y yang unik. Walaupun nilai Y di situ atau di sini itu adalah sama. Y-nya di sini hanya satu, tapi X-nya bisa bermacam-macam. Sedangkan untuk gambar C, ini bukan fungsi, melainkan suatu hubungan karena setiap nilai X yang ditentukan berhubungan dengan lebih dari satu nilai Y. Hal ini dapat dilihat dari garis lengkung. Ini dia, garis lengkungnya. Garis lengkung G3 ini, di mana nilai X ini berhubungan dengan Y1, Y2, dan Y3. Jadi bisa dipahami fungsi itu sebagai apa? Fungsi dapat juga disebut sebagai pemetaan atau transformasi. Himpunan X dipetakan atau ditransformasi ke Y. Bisa kita gambar atau tulis dengan keterangan F, titik 2,
X ada tanda panah pada Y. Kita membacanya di mana himpunan X dipetakan atau ditransformasikan ke dalam himpunan Y, gitu ya. Di mana dalam pernyataan Y sama dengan fungsi dari X, nilai X disebut dengan wilayah atau domain dari fungsi, sedangkan nilai Y disebut sebagai jangkauan atau range dari fungsi. Wilayah dari fungsi ini bisa merupakan himpunan bagian dari semua himpunan bilangan nyata. Sedangkan jangkauan dari fungsi merupakan hasil dari semua nilai X yang diberikan. Jadi, untuk suatu fungsi tertentu, setiap elemen dari wilayah saling berhubungan secara pasti dengan satu elemen tertentu dari jangkauan atau range. Gitu ya. Bisa dipahami bahwa fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan range. Gitu ya. Oke, nanti akan ada latihan, kalian akan mengetahui apakah ini fungsi atau bukan fungsi, gitu ya. Oke, kita sekarang belajar variabel. Pada pernyataan fungsi tadi, fungsi Y adalah fungsi dari X, gitu ya. Variabel yang mewakili nilai-nilai domain disebut sebagai variabel bebas dan atau independent variable, dan variabel yang mewakili nilai-nilai range disebut sebagai variabel terikat atau dependent variable. Maka dari itu kita bisa sebut seperti ini. Variabel yang mewakili nilai X domain disebut variabel bebas, dan yang terikat mewakili dari range, gitu ya. Variabel bebas dapat ditentukan bebas, tapi variabel terikat tergantung dari variabel bebasnya. Variabel yang saling tergantung dalam model ekonomi disebut model simultan. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan variabel harga atau price dengan variabel jumlah yang diminta atau Q. Di sini variabel price yang mempengaruhi harga jumlah yang diminta atau Q. Sehingga variabel harga P dianggap sebagai variabel bebas dan dapat ditulis menjadi Q sama dengan fungsi dari price. Namun, seringkali variabel jumlah yang diminta atau Q yang mempengaruhi variabel harga atau price, sehingga variabel jumlah yang diminta Q yang dianggap sebagai variabel bebas dapat ditulis juga menjadi P sama dengan fungsi dari Q atau quantity ya, atau permintaan tadi. Jadi kedua variabel ini dapat saling dipertukar satu sama lainnya, dan variabel-variabel ekonomi inilah yang disebut dengan model simultan, seperti itu. Oke, sudah dipahami ya tentang variabel dan juga model simultan. Selanjutnya kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Apa lagi nih ya? Coba kalau misalkan rekan-rekan bisa lihat yang bawah, ada sumbu X, sumbu Y, dan tengah-tengahnya adalah 0, dan dibagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Gambar itu disebut dengan bidang koordinat atau disebut juga dengan bidang kartesian. Garis lurus horizontal ini mewakili nilai-nilai domain yang disebut dengan sumbu X. Ya, sumbu X. Sedangkan garis lurus yang vertikal mewakili nilai-nilai range yang disebut sebagai sumbu ordinat Y. Perpotongan antara sumbu absis X dan sumbu ordinat Y akan menghasilkan titik 0,0 yang disebut dengan titik asal atau origin. Hal ini disebabkan setiap titik pada sumbu X mempunyai satu nilai 0 untuk range, dan setiap titik sumbu ordinat Y mempunyai satu nilai 0 untuk domain. Selanjutnya, perpotongan ini disebut dengan titik koordinat atau sumbu koordinat. Gitu ya. Bisa dilihat seperti ini. Contohnya, lah ini dia. Ini contohnya gitu ya.
Titik koordinat Kartesian biasanya dinyatakan dengan notasi pasangan urut X, Y, di mana X itu mengacu pada koordinat X, gitu kan, dan Y mengacu pada koordinat Y. Bidang koordinat atau bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 seperti yang saya sebutkan. Kuadran 1 mencakup himpunan pasangan urut dengan nilai-nilai positif untuk sumbu X dan Y. Dan kuadran 2 terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai positif pada sumbu Y dan nilai negatif pada sumbu X. Kuadran 3 terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai negatif pada kedua sumbu X dan sumbu Y. Terakhir adalah kuadran 4 yang terdiri dari himpunan pasangan urut dengan nilai positif pada sumbu X dan nilai negatif pada sumbu Y. Begitu. Perlu diingat bahwa sebagian besar analisis matematika dalam penerapan ilmu ekonomi dan bisnis itu hanya berlaku pada kuadran 1, karena pengukuran pada variabel-variabel ekonomi biasanya positif atau non-negatif. Itu harus dipahami, ya. Selanjutnya, fungsi dengan satu variabel bebas. Pengertiannya adalah fungsi antara variabel terikat Y dan variabel bebas X, di mana nilai Y-nya adalah berbanding lurus dengan nilai X. Berarti hanya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi pada satu variabel terikat. Contohnya bisa digambar ditulis seperti notasi berikut. Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah titik-titik sampai AN XN, gitu ya. Lah, fungsi dengan satu variabel bebas ini dapat dikembangkan lagi sebenarnya menjadi beberapa jenis fungsi, tetapi jenis-jenis fungsi yang biasanya digunakan di ilmu ekonomi dan bisnis itu hanya terbatas pada beberapa jenis saja, yaitu fungsi polinom, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Seperti Anda lihat di notasi fungsi yang saya tulis itu, Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan ANXN, konstanta AN tidak sama dengan 0 dan non-negatif, di mana N menyatakan pangkat dari variabel X dan merupakan bilangan bulat positif. Fungsi polinom ini dapat meliputi fungsi konstanta, fungsi linier, fungsi kuadran, fungsi pangkat 3, dan seterusnya sampai fungsi pangkat NX, gitu ya. Itu fungsi dengan satu variabel bebas. Selanjutnya, fungsi dengan dua variabel bebas. Pemahamannya apa? Suatu fungsi yang menyatakan bahwa terdapat satu, yaitu terdapat dua, itu tulisannya salah. Dua atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi pada satu variabel terikat, atau fungsi ini disebut dengan fungsi multivariat. Contohnya seperti yang saya tulis, Y sama dengan fungsi X1, X2 sampai Xn. Di mana fungsi multivariat ini sering dijumpai dalam penerapan ilmu ekonomi dan bisnis dan dinyatakan dalam fungsi aljabar ataupun fungsi non-aljabar. Range dari fungsi dengan dua atau lebih variabel bebas adalah sama dengan pada kasus fungsi dengan satu variabel bebas, tetapi domainnya yang berbeda. Dalam kasus ini, domainnya mencakup himpunan bilangan berurutan untuk semua variabel bebas. Seperti itu. Ada aturan-aturan penentuan degree fungsi polinomial dengan dua atau lebih variabel bebas. Sebelumnya, fungsi polinomial dengan dua atau lebih variabel bebas dapat berbentuk linier ataupun non-linier terhadap masing-masing variabel bebasnya. Ada dua aturannya. Aturan pertama adalah tingkat dari suatu suku adalah sama dengan jumlah dari pangkat atau eksponen pada variabel-variabel dalam suku itu. Contohnya, seperti yang contohnya nanti ada di latihan ya. Lalu yang kedua, aturan yang kedua adalah tingkat dari suatu polinomial adalah sama dengan tingkat suku itu dari tingkat paling dalam polinomial. Seperti itu ya. Jadi misalkan ada Y A0 plus A1X1 dan sebagainya, di mana A1 adalah konstanta dan masing-masing X1 adalah variabel bebas yang terpisah. Oleh karena itu, masing-masing suku mempunyai pangkat 1, fungsi adalah
linier dalam 3 variabel bebas gitu ya. Misalkan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 gitu ya. Selanjutnya ada fungsi lagi yang menyebutkan terdapat berbagai pangkat degree untuk setiap suku. Contohnya Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 pangkat 2 ditambah X3 ditambah A3 X3 ditambah A4 X4 pangkat 3. Pangkat A1 X1 dan A3 pangkat 3 A3 X3 adalah 1. Pangkat A2 X2 pangkat 2 adalah 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, begitu aja. Ini sesi pertama. Saya ada part yang kedua menjelaskan tentang fungsi linier. Sementara ini dulu ada tugas yang harus dikerjakan. Soalnya 1 sampai 38. Ada saya lihat ada 19 mahasiswa. Lah mengerjakannya gimana? Urutan absen nomor 1 mengerjakan nomor 1 dan nomor 20. Absen nomor 2 mengerjakan nomor 2 dan 21 dan seterusnya sampai absen nomor 19 mengerjakan nomor 19 dan nomor 38. Begitu ya. Baik. Kalau insya Allah sudah paham untuk sesi yang pertama, nanti sesi kedua kita bicara tentang fungsi linier. Langsung subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya dinyalakan. Jangan lupa, karena kita ada part 2 untuk selanjutnya. Bye-bye.